Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teles ibu-ibu, basah nggak ibu-ibu? Alhamdulillah. Umui salam sekali lagi, mudah-mudahan yang jawab salam semangat dengan ikhlas, pulang pengajian nemu duit 100 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli alaihi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para yai, para ulama, para asatidz, pengasuh pondok-pondok pesantren, mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Lakin ismuhum ta'ziman wa takriman, mudah-mudahan para ulama, para kiai, para asatidz senantiasa diberikan panjang umur, amin, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Segenap para pejabat yang kami hormati, Bapak Camat, Bapak Haji Imam Tohari, yang mudah-mudahan sehat panjang umur, amin. Yang sambutan beliau Masya Allah begitu menggelegar, hampir isi materi ceramah beliau yang bahas. Maka langka kita dapat camat kayak beliau ini, langka. Camat iso ngaji kuwi langka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan sehat panjang umur, amin. Amin. Bapak Kepala Desa yang kami hormati, Desa Cahaya Emas, yang kami banggakan, seluruh kepala desa yang lainnya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bapak Kapolsek yang kami banggakan, Masya Allah, beliau juga luar biasa menggelegar sambutannya, dan sedikit-sedikit beliau membahas janda dari tadi. Kita doakan mudah-mudahan tambah kesehatannya, amin, tambah barokahnya, amin, tambah jabatannya, amin, tambah anak istrinya. Walaupun mulut beliau senyum, hatinya amin. Kori kita pembawa acara yang kami banggakan, sesepuh bini sepuh yang kami muliakan, pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama dari kabupaten, kecamatan, desa yang kami muliakan, para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami muliakan, dan tak lupa jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu umat Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam yang muliakan. Mohon maaf para tokoh yang lainnya tidak bisa disebut satu persatu. Terkhusus ada Ibu Camat. Kalau Bapak Ustadz ada Ibu Ustadz. Di sini hadir di tengah-tengah Mumi Pak Camat, istri tercinta Mumi. Ibu-ibu pengen lihat? Kira-kira menurut ibu gede apa kecil? Uma boleh berdiri dulu, Uma itu sudah berbuat. Ya. Oke, Uma. Yang sering berdiri itu istrimu, ibu, bukan ibu-ibu. Malah ibu-ibu yang berdiri. Kami ini Pak Camat baru pengantin baru. Wah. 1 tahun yang lalu. Masya Allah, makanya beliau dampingin Mui kemana-mana pengajian. Maka ikan hiu goyang-goyang, I love you sayang. Jangan cuma pakai polsek doang. Terima kasih Pak Kapolsek sudah gendong Mui ya. Itulah nikmatnya kalau ngundang penceramah kecil Bapak Kepala Desa. Penceramahnya bisa digendong. Coba kalau penceramahnya segede Pak Camat, Pak Kapolsek bingung mungkin. Terkhusus yang Mui banggakan, yang Mui cintai, teman-teman Mui yang kecil-kecil di depan. Alhamdulillah Pak Camat, mereka menyaksikan Mui ceramah. Ya, dalam hati mereka ngomong teman saya lagi ceramah. Dan tidak heran kalau Mui pengajian ini anak-anak kecil kumpul. Karena mereka pikir Mui temennya begitu. Wajar lah kalau tadi Mui itu duduk di depan Pak Camat salaman kelewatan wajar. Wajar. Gak apa-apa Pak Camat. Iya, saya kira adanya Pak Yai. Nah itu masalahnya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa sering Mui sampaikan di panggung pengajian. Mari ibu bapak jadilah hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya selain nikmat iman, nikmat Islam adalah nikmat sehat. Nikmat sehat. Sebab nikmat sehat inilah alhamdulillah kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi. Sekali-kali kita silaturahmi dengan mereka yang saat ini berada di rumah sakit. Ada satu permintaan orang yang sakit, ada satu permintaan permohonan orang yang saat ini berada di rumah sakit. Apa permintaan mereka? Permintaan mereka cuma satu, ya Allah, sembuhkan kami, angkat penyakit kami, berikan kesehatan kepada kami. Itu permintaan mereka. Berarti yang namanya sehat itu, nikmat sehat itu harganya mahal. Betul? Dulu ada artis Olga namanya. Artis Olga ini artis yang terkenal. Sakit, pengen sembuh, masuk rumah sakit Singapura. Habis biayanya Pak Camat 20 miliar. Bayangin Pak Camat kalau 20 miliar dibeliin tahu bulat. Satu kecamatan kebagian semua. Maka mudah-mudahan masyarakat Desa Cahaya Emas menjadi masyarakat yang pandai bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Amin ya
Sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kelak di yaumil qiyamah paling sibuk mencari umatnya, yang kelak di yaumil qiyamah yang paling luar biasa permohonannya kepada Allah supaya umat-umatnya masuk surga lebih dahulu. Nabi yang pada akhirnya nanti akan diharapkan pertemuannya oleh kita semua, yang beliau mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku kata Nabi akan kuberikan kepada umatku pelaku-pelaku dosa besar. Pahamilah, akuilah, kita ini umat Nabi Muhammad pelaku-pelaku dosa besar. Betul? Betul. Betul? Betul. Ibu bapak yang ngomong di depan ini jangan dilihat kecilnya. Yang ngomong di depan ini jangan dilihat sorbannya. Yang ngomong di depan ini jangan dilihat imamahnya. Pada hakikatnya kita ini sama di hadapan Allah, sama-sama pelaku dosa. Betul? Betul? Angkat tangan siapa yang gak pernah melakukan dosa. Semua kita yang hadir di sini adalah pelaku-pelaku dosa. Maka mudah-mudahan dengan syafaat Nabi Muhammad, dengan istiqomah berselawat kepada Nabi Muhammad, Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya Rabbal. Istiqomahkan baca sholat, baca sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azkilil Idzalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azkilil qalimin bidzalimin. wa akhrijna min baini salimin wa ala Alihi washabihi amin ajma'in. ya Rabbal. Alamin. Bapak Ibu, satu kali Nabi Muhammad itu kedatangan tamu istimewa. Bapak-bapak sering nggak rumahnya kedatangan tamu, Pak? Sering. Sering, Ustaz. Rumah kami ini sering kedatangan tamu, tapi tukang paket. Paket COD. Ini ibu-ibu zaman sekarang, Pak Camat. Orangnya di rumah, tapi tangannya ke pasar. Keranjang kuning. Ya Bu, ya Bu, kamu bisa tahu karena istrimu juga pernah pakai. Jadi satu kali Pak Camat ada tukang paket ke rumah Mumui. Istri Mui nggak bisa keluar karena posisi lagi di dapur. Mui yang keluar, paket Mui keluar. Kata tukang paketnya ini bilang, Dek ada paket. Yang ngeliatin Mumui gitu. Nah ini kan Ustaz Mumui, iya. Maaf ya saya tadi bilang adek, gak apa-apa. Satu kali Nabi Muhammad ini kedatangan tamu istimewa. 4 malaikat datang ke rumah Rasulullah. Pertama malaikat Jibril, kedua Mikail, ketiga Israfil, yang keempat Ijrail. Kira-kira Pak Camat pengen kedatangan tamu malaikat yang mana? Jibril mawon. Mikail. Jibril. Kalau Ijrail nggak berkenan. Belakangan aja. Istimewa tamu Nabi Muhammad. Yang datang malaikat. Kedatangan para malaikat ini membawa berita yang menggembirakan hati Nabi Muhammad, membawa berita yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, seandainya
besar. Alhamdulillah. Lillah. Bu, percaya nggak kelak nanti akan ada hari kiamat? Percaya? Percaya. 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 Di kampung Mumuy ibu-ibunya rajin ngaji, satu kali nanya sama Ustad, kalau udah kiamat kira-kira masih ngaji apa enggak? Mumuy bilang yang nggak ngaji orang Ustad udah mati. Orang-orang sekarang itu pertanyaannya macam-macam, Pak Camat. Ngaji gak rajin tapi pertanyaannya macam-macam. Ada pertanyaan begini, Ustaz kenapa sih kalau azan tutup telinga? Ini pertanyaannya macam-macam. Maka begitu pula dengan malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Israel, sama memberikan gembira, memberikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang mau membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu yang di belakang kira-kira masih hidup? Alhamdulillah. Kelihatan nggak Bu? Apanya? Mamanya. Ternyata Masya Allah kira hanya di Lampung pengajian ibu-ibu banyak, ternyata di daerah Palembang, Sumatera Selatan ini Pak Camat, khususnya Cahaya Emas ini Masya Allah ibu-ibunya rajin ngaji semua. Amin. Alhamdulillah. Bahkan dominan lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapaknya. Dan begitulah hukum alam saat ini terjadi, ibu-ibu lebih banyak daripada bapak-bapak. Sekalian pengajian ibu-ibu Masya Allah, diundangnya 100 yang datang 200 orang anak 5 dibawa semua. Tadi kata Pak Kapolsek, begitu pengajian kan, pengajian tasnya gede-gede semua. Itu tadi isinya lemper, sawah, jeruk. Itu ibu-ibu di sana Pak Kapolsek. Di sini ibu-ibu di sana pindah dari sini. Alhamdulillahirabbil. Masya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini ibu-ibu solehah semua. Amin. Jadi begitu Mui datang Pak Camat, karena Pak Camat datangnya agak telat, jadi Mui duluan naik ke panggung. Digendong Pak Kapolsek, ibu-ibu nyambut Mui, Masya Allah. Ya, begitu Mui datang ibu-ibu nyambut, Ustaz. Walaupun di belakang ada yang ngomong, ya Allah sini tenang. Alhamdulillahirabbil alamin. Mumuy mau tanya, ibu-ibu pernah melihat Mumuy di mana Bu? Di TV. Iya. Dia di TV apa aslinya Bu? Di TV. Dia di TV. Oh sama. Alhamdulillah, memang orang sini senang nonton TV semua kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Para yai, para ulama, mohon maaf kalau yang kecil ini berdiri di depan, sedangkan yang sepuh-sepuh sambil duduk. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau kami santri sebetulnya nggak sopan. Di sini banyak para yai, ini santrinya berdiri di depan. Cuman kalau mau dekat Pak Camat nanti nggak kelihatan. Masya Allah. Terima kasih, air minumnya full, ada 4 atau 5. Terima kasih banyak. Bentar ibu-ibu ada iklannya, ada iklan nggak segar dulu sebentar. Untuk semua mas, tidak apa. Jangan dibuka semua, nanti diminum semua. Terima kasih. Insya Allah, alhamdulillah. Cuma di Cahaya kasih lah, dikasih air minum nggak dikasih makan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa sehat panjang umur, alhamdulillah. Mumuy atas izin Allah, qadarullah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari Lampung hadir di Sumatera Selatan ini, khususnya di Desa Cahaya Emas. Semuanya ini bukan kebetulan, pasti sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan ini bukanlah kebetulan dalam rangka Isra wal Mi'raj baginda Nabi
Nabi besar Muhammad Sallallahu tak alaihi terasa. wasallam. Baru mungkin kita merasakan bulan kemarin kita mengadakan Isra Mi'raj, bulan Rajab baru kemarin, nggak taunya udah masuk lagi kita di bulan Rajab. Alhamdulillah, mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah berkahi umur kita, Amin. Allah berkahi keluarga kita, Amin. Allah sampaikan usia kita di bulan Amin. Sya'ban sampai di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Amin ya Amin. Rabbal. Alamin. Para ulama mengingatkan kepada kita datangnya tanggal 1 Rajab, datangnya di bulan Rajab, mengingatkan kepada kita banyak amalan-amalan yang perlu kita amalkan, yang diistiqomahkan di bulan Rajab. Salah satunya adalah permohonan doa kepada Allah. Maka doa inilah kita berharap kepada Allah setiap permohonan kita di bulan Rajab. Mudah-mudahan berkahnya bulan Rajab Allah ijabahi keinginan kita, hajat-hajat kita yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Ada satu doa yang insya Allah masyarakat Cahaya Emas insya Allah hafal semua ini doanya. Bu, mohon maaf kalau Mui menggunakan bahasanya bahasa Indonesia. Kalau di sini bahasanya orang Jawa semua ya. Enggak. Kebanyakan Jawi ya. Iya. Amin, mohon maaf kalau Mui ini orang Sunda. Walaupun memang kelahiran Mui Lampung, tapi keturunan Mui ini orang Sunda, orang Jawa Barat. Kebetulan orang tua Mui trans dari Jawa ke Lampung ya. Dan Mui yang lahirnya di Lampung, Mui lahir itu tahun 95 Pak Camat. Oh, Jadi usia Mui sekarang 29 tahun. Oh. Lahir bulan Januari. Tepat Wah. bulan ini bulan kelahiran Ulang Mui. tahun, Mbak. Alhamdulillahirrabbil. Alamin. Ya, Masya Allah, minta doanya supaya berkah umurnya. Amin ya Rabbal. Amin. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, mari sebelum Mui jauh sampaikan tentang Isra Mi'raj, Mui pengen ngajakin kita doa bersama-sama terlebih dahulu. Doa supaya Allah sampaikan usia ke bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Alamin. Mui pengen ibu-ibu dulu, baru nanti bapak-bapak supaya kompak. Ya, karena suara ibu-ibu ini kencang-kencang semua. Beda dengan suara bapak-bapak. Kalau bapak-bapak ini suaranya ya cuman gaungannya doang. Ngaji memang jarang. Ngaji kadang-kadang ya paling sebulan sekali. Kadang-kadang mingguan jarang datang. Ya itulah bapak-bapak. Kadang ngaji cuman cari senderan doang. Gak semangat kalau nggak dikasih rokok sama istrinya. Ya, tapi nggak apa-apa bu. Kalau suaminya mau ngaji siapin rokok bu supaya semangat ngajinya. Alhamdulillahirabbil. Insya Allah. Maka Mui pengen dengar suara ibu-ibu dulu, baru nanti bapak-bapak. Sebab ibu-ibu kompak pengajian, kompak ke pasar, kompak ngomongin orang Kompak. Alhamdulillah. Allahumma barik Lana. fi Rajab wa Sa' wa ballighna Ramadana. Sekali lagi, Allahumma barik lana Rajab wa Sa' wa ballighna Ramadana wa ballighna. Alhamdulillah suaranya banter-banter ibu-ibu. Sekarang giliran bapak-bapak. Dipimpin sama Pak Camat, Pak Kapolsek. Tunggu bareng-bareng. Allahumma Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna balighna Ramadana wa balighna. Ramadan. Sekali lagi, Allahumma Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa balighna. Alhamdulillahirabbil Alamin. Masya Allah. Inilah hikmah salah satu ketika kita ngaji Bapak Ibu.
Orang yang senang ngaji itu hidupnya barokah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita nggak bakal ngerti tentang ketuhanan, nggak bakal ngerti tentang kenabian, nggak bakal ngerti tentang sholat, tentang Al-Quran, syariat Islam kalau enggak ngaji. Maka yang paling penting itu adalah ngaji Bapak Ibu. Bahkan dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan orang-orang yang istiqomah sholat berjamaah di masjid dan orang-orang yang istiqomah thalabul ilmi mendapatkan beberapa kemuliaan. Salah satunya ketika dia meninggal dunia, maka meninggal dunianya husnul khatimah. Amin. Ketika dia dibawa masuk ke alam barzah, insya Allah orang yang senang ngaji dijauhkan dari siksa kubur. Ini semua kita Bapak Ibu bakal mati. Ngaji itu bekalnya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa bakal mati. Ibu-ibu bakal mati, bapak-bapak bakal mati, polisi bakal mati, Pak Camat bakal mati, Pak Lurah, Pak Desa bakal mati, Mui bakal mati saja. Nah, iya kan kita nggak ada yang tahu di atas panggung ini sama ibu bapak dengan Mui beda-beda waktunya, betul? Betul. 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 Semuanya bakal mati, cuman waktunya berbeda-beda. Kalau kata guru Mui, mati itu sistemnya sistem cabut bukan sistem urut. Iya. Kalau seandainya mati itu sistemnya sistem urut, enak. Mui doa sama Allah, ya Allah cabut dulu yang tua-tua baru yang ya Allah cabut dulu yang gede-gede baru yang kecil. Kalau bisa ngomong kita begitu, kalau kita bisa minta, kalau memang mati itu sistemnya sistem urut, yang tua dulu baru yang kecil-kecil, yang gede dulu baru yang kecil. Tapi karena nggak tahu, nggak sedikit yang kelihatannya masih sehat, tapi dengar kabar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena mati nggak butuh sebab, mati nggak butuh sakit, betul? Betul. 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 Nah, maka kita nggak tahu siapa yang duluan meninggal, boleh jadi ibu bapak duluan, Mumui terakhir. Iya. Kalau nggak sebaliknya Mumui terakhir, ibu bapak duluan. Benar. Lalu menguntungkan. Tanya, Bu, kalau ibu-ibu meninggal duluan, suami ibu ngapain? Hah? Nikah lagi. Meneh. Kawin meneh. Benar itu Bu. Pak, mau tanya, kalau bapak-bapak meninggal duluan, istri bapak-bapak ngapain? Kawin lagi. Bu, mau tanya sekali lagi, kalau ibu-ibu meninggal duluan, suami ibu ngapain Bu? Paling kawin. Ada yang lebih parah Bu dari itu. Ketika istri meninggal dunia, suami ikut ngegotong jenazah ibu-ibu ke kuburan. Lihatin, begitu ibu-ibu meninggal dunia, suami ikut gotong ke kuburan. Dan sampai di liang lahat di kuburan, suami turun ke kuburan duluan. Kata suaminya, turunin jenazah istri saya, turunin. Ayo, tanahnya timpahkan, turunin tanahnya nih. Ya, sama bapak-bapak yang di atas. Lihat sikap suami ketika istrinya di dalam kubur. Yang paling pertama nginjek tanah kita, ibu-ibu, suami, sambil ngomong, "Mama, maafin papa." Selama hidup mama dengan papa kalau nggak bahagia mohon maaf. Yang paling nginjek buat kuburan kita itu Bu, suami ibu-ibu. Maka paling kencang nanti nih ketika ibu dikubur, suami ibu-ibu terakhir ngomong, "Mama jangan hidup lagi ya." Kalau istri bagaimana Pak? Istri paling cuma nangis. Kalau istri ini hebat, ditinggal suami masih bisa bertahan hidup, betul? Gak sedikit suaminya meninggal dunia, ibu-ibu istrinya masih hidup ngurusin anak 10.
Ibu-ibu satu bisa ngurusin anak 10 tanpa suami, hebat. Coba kalau bapak-bapak. Begitulah hukum alamnya. Sehebat apapun seorang laki-laki, kalau istrinya sudah meninggal dunia, lemah dia. Betul? Betul. Sehebat apapun laki-laki, tanpa ada di sampingnya seorang pendamping, lemah dia. Gak kelihatan hebatnya. Betul? Masya Allah. Ini Pak, kita nggak bisa Pak ngurusin rumah kita sendiri Pak. Kalau bukan istri-istri kita yang ngurusin rumah. Rumah 2 hari ditinggalin oleh istri kita di rumah, insya Allah rumah itu berubah menjadi rumah hantu. Ya kita nggak bisa ngurus rumah. Betul? Betul? Istri paling nangis kalau suami meninggal dunia. Di kampung Mumui ada. Begitu suaminya meninggal dunia, istrinya nangis kejar, "Papa jangan tinggalin Papa." Nangis. Pingsan istrinya, bangun lagi. "Papa jangan tinggalin Papa." Pingsan lagi. Sampai begitu suaminya sudah dikafani, sudah disolati, mau dibawa ke kuburan, bangun dari pingsannya. Kata ustaznya bilang, "Bu, ibu jangan ikut ke kuburan. Nanti kalau ibu ikut ke kuburan, pingsan di kuburan, ibu repot kami Bu bawanya." Kata ibunya bilang, "Enggak Ustaz, saya pengen ngelihat suami saya yang terakhir kalinya di alam barzah, di alam kubur. Pengen lihat terakhir kalinya." Maka kata ustaznya bilang, "Iya ibu boleh ikut tapi titip Bu, kalau ibu sedih jangan berlebihan, karena ini semua sudah menjadi ketentuan dari Allah." "Iya Ustaz." Ibunya istrinya ikut ke kuburan. Begitu jenazah suaminya mau diturunin ke alam barzah, ke alam kubur, istrinya melihat nangis lagi. "Papa jangan tinggalin Mama." Ustaznya ngomong dalam kuburan, "Bu jangan pingsan, kalau pingsan sekalian saya masukin kuburan." "Enggak Ustaz." Ternyata tangisannya, air matanya bohong Pak. Secinta apapun istri, kalau suami meninggal dunia baik. Betul. Maka mudah-mudahan yang ikut ngaji hari ini, yang peringatan Isra Mi'raj hari ini, meninggal dunia kita nantinya husnul khotimah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah kita hadir hari ini memuliakan bulan Rajab dan memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tadi ayatnya Qorid sudah bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah wallahu a'lam bil muradih. Ini ayat menunjukkan kemuliaan Allah. Ini ayat menunjukkan keagungan Allah. Ada Isra, ada Mi'raj. Isra artinya berjalan di malam hari. Mi'raj artinya naik di malam hari. Isra berjalan di malam hari. Bapak-bapak, jam 11 malam perutnya lapar, keluar dari rumah beli Indomie, beli mie ayam, lapar, beli makanan jam 11 malam, berarti bapak-bapak sedang Isra. Ibu-ibu jam 11 malam marah-marah, masukin baju ke tas, keluar dari rumah, namanya minggat. Isra. Ya Bu, Bu, halo. Ini Isra. Mi'raj naik dari bumi ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa ulama sudah menjelaskan tentang Isra Mi'raj, tapi mohon maaf di balik itu Mui pengen jelasin dulu, ada sejarahnya Bu Pak. Salah satu Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan itu sebabnya Allah ingin menghibur Nabi Muhammad. Dan di dalam kitab Ar-Rahim bahwasannya ada visi misi di mana Allah mengisra dan mi'rajkan
utusan Nabi Muhammad itu supaya ketemu dengan para nabi-nabi di langit 1 sampai langit ke-7. Di dalamnya ada pengakuan, ada pembuktian bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saat Nabi dakwah di tengah-tengah orang-orang Quraisy, banyak yang tidak mengakui kalau Nabi Muhammad bukan Nabi. Nih Bapak Ibu lihat, sebelum bahas Isra Mi'raj, lihat di belakang. Sebelum Nabi Isra Mi'raj itu Bapak Ibu, Allah uji Nabi Muhammad. Pertama, Nabi Muhammad diuji oleh Allah. Sebelum Isra Mi'raj, istri Nabi Muhammad meninggal dunia. Siapa istri Nabi Muhammad? Siti Khadijah. Siapa istri Nabi Muhammad? Siti Khadijah. Ibu bapak, lihat, makanya ketika Nabi Isra Mi'raj, sebelum Isra Mi'raj ini istrinya meninggal dunia. Bahkan tahun ini disebut Amul Husni, di mana ini tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad. Karena apa? Istrinya meninggal dunia. Setelah istrinya meninggal dunia, kakeknya meninggal dunia. Setelah kakeknya meninggal dunia, pamannya meninggal dunia. Nabi Muhammad itu sedih ibu bapak ditinggal oleh istrinya. Ya bu, ya bu. Tuh, Nabi Muhammad itu sedih ditinggal oleh istri. Menurut ibu-ibu, kalau ibu meninggal dunia, suami ibu sedih apa enggak? Sedih apa enggak? Kenapa si Rasulullah, padahal sekelas Nabi, sekelas Rasul, bukan beliau tidak percaya dengan qadarullah, bukan beliau tidak percaya dengan ketentuan Allah. Setelah meninggalnya Siti Khadijah, beliau menangis bersedih. Yang beliau tangisi, yang beliau membuat sedih itu bukan karena kematiannya, tapi karena perjuangan Siti Khadijah. Siapapun suaminya akan merasa kehilangan kalau istrinya istri soleha. Bu, Siti Khadijah itu janda kaya, Pak Kapolsek. Kalau Pak Kapolsek pengen cari janda, jangan nanggung, yang kaya. Umurnya 80 tahun. Yang kedua, kalau yang nggak matinya suami duluan, kalau kaya istri duluan. Karena tetanggamu ada Pak Kapolsek, masih bujangan di kamar, nenek-nenek. Kenapa? Karena kata ini anak bujangan, saya nikahin janda, nenek-nenek ini janda kaya. Kenapa bisa begitu? Nanti kan dia sakit mati. Nah, kekayaannya warisan saya. Ini kata bujang, nggak taunya dia duluan yang mati. Kenapa? Minum susu kadaluarsa. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong sampai ke situ pembahasannya baik. Allah, Bapak Ibu, Siti Khadijah ini wanita solehah pemeluk Islam pertama. Seorang wanita adalah Siti Khadijah. Kaya, istimewa, luar biasa, mengagumi Nabi Muhammad, berbakti dengan Nabi Muhammad, menghormati Nabi Muhammad. Bahkan di akhir-akhir kematian beliau, Siti Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, andainya setelah aku nanti meninggal dunia, perjuanganmu masih panjang. Kalau engkau akan melewati satu tempat, engkau akan melewati satu tempat yang dimana tidak ada perahu, tidak ada untuk tempat penyeberangan. Silahkan ya Rasulullah, ambil tulang belulanku untuk menjadikan perahu penyeberangan ketika engkau berdakwah di jalan Allah Subhanahu. Didukung oleh Siti Khadijah. Begitulah istri soleh. Wajar kalau Rasulullah menang Kalau kata ibu-ibu, Ustaz, kalau saya meninggal suami saya nggak sedih. Pertanyaannya, ibu-ibu udah bener apa belum? Udah soleha apa belum? Nah, tapi tetap Pak ya, cerewet
apapun istri kita sedih ya Pak. 7 hari. Lewat 7 hari kata Pak Kapolsek, mulai sisiran lagi. Amin ya Pak. Alhamdulillah. Kapan lagi? Bisa polisi bisa ngui abisin kayak gini sekarang. Kalau ketemu di jalan selesai ngumuinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ibu-ibu maka jadilah istri-istri yang solehah. Insya Allah bapak-bapak mungkin lebih dominan ngebahas ibu-ibu karena yang paling banyak ibu. Nanti yang paling banyak masuk surga ibu. Yang paling banyak masuk neraka ibu. Aduh bingung ini ya, tapi insya Allah ibu-ibu cahaya emas ini ibu-ibu solehah semua. Amin. Di surga semua. Amin. Kelihatan macam kalau wajah-wajah ahli surga itu bercahaya kalau siang begini. Kalau malam ya petang. Juai. Ya Bu, pengen gak jadi istri solehah? Pengen gak? Yuk ikutin Siti Mutia. Dah, ini aja Mumuy pengen bahas Siti Mutia. Siti Mutia itu istri seorang sahabat Nabi yang namanya Siti Mutia. Satu kali ketika Rasulullah menyampaikan kepada putrinya Siti Fatimah, apa kata Rasulullah? Wahai Siti Fatimah, ketahuilah, datanglah ke rumah Siti Mutia, minta doa kepada Siti Mutia. Kenapa demikian? Ternyata Siti Mutia adalah wanita ahli surga, pemegang kendaraan ketika menuju surganya Allah. Di belakangnya ada Siti Fatimah. Dan ini Siti Fatimah ke rumah Siti Mutia karena heran, apa yang membuat ayahku menyuruh memerintahkan kepadaku minta doa kepada Siti Mutia? Amalan apa yang diamalkan Siti Mutia? Nih Bapak Ibu, ternyata sesampainya Siti Fatimah di rumah Siti Mutia, begitu sudah berbincang-bincang, maka yang dilihat oleh Siti Fatimah, Siti Mutia itu cuma punya 3 barang. Cuma 3 barang. Pertama ada cambuk, yang kedua ada kain lap, yang ketiga ada gunting. Ibu, sediain di rumah. Pertama ada cambuk. Kata Siti Fatimah, wahai Siti Mutia, untuk apa ini cambuk? Wahai putri Rasulullah, kalau saya masak masakan saya nggak enak, komplain suami saya ngomong masakan nggak enak, maka saya suguhkan cambuk ini supaya saya dicambuk oleh suami saya, supaya besok saya masaknya lebih enak daripada hari ini. Begitu. Kira-kira kita mampu nggak Pak komplain masakan istri? Tidak mampu. Boro-boro cambuk Pak, yang ada kita yang kena cambuk. Tapi seorang suami yang baik mampu menghargai apa yang sudah diberikan. Setuju ibu-ibu? Enak enggak enak dinikmati yo Pak. Alhamdulillah. Apapun bentuknya itulah istri kita yang nemenin kita, yang mau berjuang bersama-sama kita. Alhamdulillah. Itu Siti Mutia. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu di sini bisa mencontohnya. Iya, walaupun nggak pakai cambuk ngomong lah. Pak, kalau makanan ini nggak enak ngomong aja Pak, nggak apa-apa. Oh iya, begitu makan ternyata makanannya asin. Oh Bu asin, ya nggak apa-apa. Nanti besok saya masak lagi lebih enak dari hari ini kok Pak. Begitu masak dicicipin lagi asin lagi. Kok Bu asin? Ya masak sendiri. Pakai yang cangkem gue Papa. Nauzubillahimin. Insyaallah ibu-ibu di sini nggak begitu, itu ibu-ibu di Lampung. Mulutnya kayak begitu sama suami ibu-ibu di Lampung, pindahan dari sini. Yang kedua, kain lap ini untuk apa wahai Siti Mutia? Maka kata Siti Mutia, wahai putri Rasulullah, kain lap ini kalau suami saya berkeringat, saya lebih duluan keringat dari suami saya. Masya Allah Bu, pernah Bu? Pernah Pak? Bapak pulang dari ladang, pulang dari sawah, istri udah nyiapin kain lap, pernah?
Belum pernah. Kalau Mumi mah sering. Jangankan kayak lap mandi aja dimandiin sama istri. Ya iya. Oh, alhamdulillah jarang-jarang kan ada suami yang dimandiin sama istri. Bahkan ada yang lebih unik lagi Kak Camat. Ada yang ketiduran di ruang tamu. Begitu bangun tidur udah di kasur. Terus siapa yang gendong? Datangnya istrimu Kak Camat yang gendong. Disitulah Moy merasa bangga suami paling terbaik sedunia. Digendong sama istri. Moy mau tanya, ada nggak para suami yang digendong sama istri di sini? Belum ada, cuma Moy doang. Alhamdulillahirobbil. Alamin. Tapi resikonya kalau berjalan berdua ya itu tadi. Mumi kan sering jalan-jalan sama istri berdua gitu. Jadi kalau istri bawa motor, Mumu yang naik di depan. Nah iya, ya gimana? Orang istri yang bisa bawa motornya tidak bisa, ini di depan. Jadi kalau ada orang nanya, Bu anaknya berapa tahun? Ya Allah, alhamdulillahirobbil. Sama-sama bawa jalan-jalan Pak. Istri kita Pak senengin ibadah itu nggak harus sholat Pak. Ya sholat udah kewajiban. Salah satu ibadah juga nyenengin hati istri bahagiakan. Ya makanya perempuan itu disebut disebut kalau di jari-jari kita ada jari manis namanya diisyaratkan seperti perempuan. Perempuan itu seneng yang manis-manis Pak. Ya. Jadi kalau istri bapak sakit-sakitan jangan buru-buru dibawa ke puskesmas, bawa ke toko emas. Gitu. Ya, jari manis ini kan sering dipakein cincin emas, gitu. Nah jadi bawa jalan-jalan. Kalau mau sama istri sebulan sekali jalan-jalan, gitu kan. Kemana ya walaupun cuma mentok-mentok Indomaret gak apa-apa kan. Ya nggak apa-apa orang sini bapak-bapak ya kalau ke mall jauh ke Indomaret jauh, ya bawa jalan-jalan kebun karet, kebun sawit. Alhamdulillahirobbil. Alamin. Yang ketiga kata Siti Mutia, wahai Siti Fatimah putri Rasulullah, gunting ini ketika aku mau tidur, alat yang ketiga yang biasa digunakan oleh Siti Mutia untuk berbakti kepada suaminya ada gunting. Kalau saya mau tidur kata Siti Mutia dengan suami ngobrol-ngobrol dulu. Apa kata Siti Mutia? Wahai suamiku, seandainya aku mulai dari bangun tidur tadi pagi sampai saat ini malam ada lisanku yang menyakiti perasaanmu wahai suamiku, silahkan potong lidahku. Begitulah istri solehah. Pernah Pak? Boro-boro. Suami pegang HP, istri pegang. Itulah kalau sekarang. Betul? Betul? Bu ibu-ibu boleh lah Bu belajar begitu. Ya, ngomong sama suaminya, Pak, ini gunting Pak. Kalau hari ini saya ada menyakiti perasaan Pak, silahkan gunting Pak kalau berani. Waduh. Kalau berani. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan keluarga ibu bapak menjadi keluarga yang barokah. Sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kalau keluarganya sakinah mawaddah warahmah, keluarganya menjadi keluarga yang barokah, Mumi yakin akan melahirkan keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka jadikan hidup ini, jalankan dengan baik, syukuri, dinikmati, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita semuanya kita syukuri, kita hadapi dengan hati yang bahagia. Jauhkan kesedihan, pada hakikatnya sedih hanya sementara, bahagia hanya sementara. Hakikat kebahagiaan adalah ketika kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Ya, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Mohon maaf, begitulah dengan isyarat Mumi kali ini. Setiap ada pertemuan, ada perpisahan Mumi, mohon maaf tidak bisa panjang lebar karena waktu menunjukkan jam 3:30, waktunya anak kecil mandi sore. Ikan sepat, ikan gabus berenang di air lebih
lebih cepat lebih bagus karena perut udah lapar. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Kalau ada sumur di ladang boleh menumpang mandi. Kalau ada janda rambutnya panjang bawa ke Pak Polisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Demikianlah ceramah agama dari beliau, kami ucapkan terima kasih. Semoga kita semua dapat mengambil